Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang berbahagia ini, yang penuh keberkahan ini, kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan ubudiah kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, sebagaimana yang kita lihat dan rasakan pada saat sekarang ini. Dan Rasul juga telah meninggalkan pedoman hidup bagi kita untuk keselamatan dari dunia sampai kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Mari kita selalu berpegang teguh secara istiqomah, sungguh-sungguh maksimal berpegang teguh kepada dua pedoman hidup yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil sandaran khutbah kita Al-Quran surat Fatir, surat yang ke-35 dari 114 surat dalam Al-Quran, ayat 29 dan 30. Jadi surat Fatir ayat 29 dan 30. Di dalam
ayat ini hadirin kaum muslimin, Allah menggambarkan kepada kita, memastikan ada 3 bentuk perdagangan atau perniagaan yang dipastikan kalau kita laksanakan perniagaan itu tidak akan pernah rugi. Berniaga boleh kita pahami lebih mudah dipahami, berdagang atau berjual beli atau hal yang bentuk sebuah perniagaan, usaha. Kita dalam kehidupan sehari-hari, hadirin kaum muslimin, kalau berniaga secara lumrah kadang-kadang beruntung, pada suatu saat ada merugi, bahkan bahasa awaknya ada yang pulang pokok. Orang-orang yang hebat berdagang berniaga, hadirin kaum muslimin, itu kalau ditanya sejarah atau kehidupan awal-awal itu pasti ada merugi. Bisa kita yakin, hadirin kaum muslimin, siapapun yang hebat berniaga berdagang hari ini pasti pernah rugi dalam usaha niaganya. Tapi ini ayat memastikan kepada kita ada 3 macam bantuannya. Perniagaan yang dijamin oleh Allah lan tabura bas. Pasti sekali-kali tidak akan pernah rugi. Inilah, mari kita ambil kajian ini untuk kita amalkan agar kita dalam perniagaan di sisa umur kita ini. Karena hakikatnya, hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, bahwa kita di dunia ini menjalani kehidupan ini tak ubah dari berniaga, mencari untung waktu ada. Apa untung yang abadi adalah kita berharap mendapatkan pahala dari Allah untuk modal nanti di akhirat kelak. Itu yang kita terus cari. Awak terus mengharapkan menggapai ridho Allah dan tak mau kita rugi dalam hidup ini. Karena itulah, mari di khutbah yang singkat ini kita coba melihat kajian Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-2930 ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ini yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Itulah Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca, membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah yang pertama tentu dengan bahasa bil lisan. Tilawah bil lisan itulah mengaji. Berarti orang-orang yang selalu mengaji, membaca Al-Quran, sampai mengaji makna tilawah yang lain, juga memahami makna isinya. Kemudian dia juga beramal dengan Al-Quran. Inilah makna tilawah yang sesungguhnya. Dia baca, dia pahami, belajar, menggali apa yang dia baca dari Al-Quran itu, kemudian beramal dari Al-Quran itu. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, yang mentilawah, tilawatil Quran. Ini dikatakan amal yang pertama, hadirin kaum muslimin. Wa aqamus shalah. Dan kedua adalah orang-orang yang selalu mendirikan salat. Berarti sempurna salatnya, sempurna jumlahnya, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Inilah yang mendirikan salat. Sempurna jumlahnya, berusaha dia di awal waktu salatnya. Ini menuju lebih kesempurnaan. Karena kita harus memeriksa, hadirin kaum muslimin, awak harus evaluasi ibadah salat awak.
Tentu tidak cukup kita menganggap bahwa sholat yang awak karajuan kini itulah samparono. Karena penilaiannya harus terus kita evaluasi dari kaum muslimin. Yang pertama, kalau lah panah jumlahnya, itu tidak mau kecian cuki, harus kita tingkatkan memeriksa apakah semua sholat kita itu ala karajuan di awal waktu. Jangan-jangan kita sering lalai sholatnya, hadirin kaum muslimin. Subuh lampir tabi matahari, zuhur lah jam 2 jam 3 dek sibuk karajo, asar kadang lah hampir tabana matahari baru sholat asar, maghrib dek urusan mandi segalanya lah hampir masuk waktu isya kita baru sholat maghrib dan sebagainya. Ini perlu kita evaluasi karena Allah mengajarkan melalui Rasulullah, afdalus sholat fi awali waktu. Salat yang utama itu adalah di awal waktu. Itu yang utama. Yang lebih rancak nilainya. Berarti kalau ada orang salatnya di awal waktu, ada yang lalai waktunya, tentu lebih baik yang awal waktu. Inilah perlu kita evaluasi di kaum muslimin. Karena perkara salat inilah perkara yang sangat penting. Tiang agama, pokok rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa aqamus shalah. Didirikan Islam 5 rukunnya. Pertama syahadat, yang kedua salat. Ada lagi ayat dalil mengatakan nanti di akhirat kelak belum lagi diperiksa amal seseorang itu sebelum nanti akan ditanya persoalan solatnya. Solat nan pertama dipertanggungjawabkan dulu di akhirat. Belum lagi bertanya naik haji. Lalu ditanya barang infak kamu saji, sudah berapa zakatnya? Belum. Tapi solat dulu. Wahai fulan, tentang solatmu bagaimana? Adakah penuh waktunya? Adakah di awal waktu atau sering lalai? Dan peningkatan lain bagaimana kekhusyuannya? Karena kita selain hadirin kaum muslimin adalah zikrillah, zikir kepada Allah, itu akan diuji bagaimana kita mulai takbir Allahu Akbar ketika mulai nanti, lalu terakhir nanti salam, assalamualaikum warahmatullah. Dari mulai takbir sampai nanti salam, sejauh mana kita betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Andai kata wak sadar ketika baru takbir sedang sholat Allahu Akbar, baru wak sadar assalamualaikum, rupanya lah sudah wak semayang. Karena Allah hadirin kaum muslimin tentu akan menilai kualitas sholat kita sesuai sejauh mana tingkat kekhusyuan kita. As-salatu li zikri, salat itu mengingatku. Bagaimana kita melatih khusyuk? Ketika mulut berbicara, bahasa lisan, contohnya mengucapkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan berikutnya ketika lidah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu hati sudah membaca dia, dengan akal memahami terlebih dahulu bahwa dia paham Allah itu dengan nama dia, nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia tahu itu diucapkan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dihayati oleh hatinya, lalu hati ini nanti akan langsung mengingat zikirnya kepada Allah. Jadi satali, badan gerakan, hati ingat pada Allah, lisannya berucap bacaan-bacaan salat. Kita kadang membaca bismillah terucap dari lidah, tapi hati kita jauh mengingat perkara-perkara lain, apalagi ingat Allah. Itulah nanti kualitas berapa persen mulai takbir sampai salam, berapa persen awak yang bisa ingat Allah. Maka latihan-latihan itu, ketika kadang kita sudah lalai dari tidak khusyuk, terganggu, kita harus balikkan diri kita, kita sedang sholat mengingat Allah. Inilah bagian-bagian evaluasi sholat diantaranya hadirin kaum muslimin.
Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, yang pertama orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah, yang mendirikan salat, kemudian yang berikutnya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menafkahkan dari sebagian rezeki mereka, baik diam-diam ataupun terang-terangan. Kau yang ketiga. Yang pertama baca Quran. Yang kedua salat. Yang ketiga menafkahkan harta. Allah pakai kata wa anfaqu mimma. Ini mimma ini maknanya sangat halus hadirin kaum. Orang yang menafkahkan hartanya mimma. Apa makna mimma? Mimma itu sebagian kecil. Allah tidak menuntut banyak dari harta kita, hadirin kaum muslimin. Ada uangmu, zakatkan semuanya, tidak. Kalau sampai zakat hanya 2,5%, itulah mimma, sebagian kecil. Ketika ada uang 1 juta, 2,5%, 25.000. Tidak sampai 100.000 diminta Allah. Kajian fikih zakat hanya 2,5%. Tidak 10%, tidak sampai nanti 100%, kecuali nanti harta-harta lain. Kalau perdagangan sawah yang pengalirannya tanpa hanya murni air hujan, itu 10%. Kalau ada bantuan nanti alat-alat, mesin-mesin, diolah ladang itu, sawah itu nanti 5%. Kalau uang perniagaan 2,5%, emas perak 2,5%, sebagian diminta oleh Allah. Kalau hartamu tidak sampai senisab, nafkahkanlah dalam tidak bentuk zakat, tapi infak sedekah. Orang ini berinfak sedekah baik sirran, dia sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau terang-terangan. Jadi kedua-duanya boleh. Karena ada orang lebih sepakat dari kaum muslimin, ketika dia berinfak tu dia lebih meyakini senang dia sembunyi-sembunyi. Jangan pula dibantah. Orang yang sembunyi-sembunyi ini keutamaannya lebih menjaga dirinya dari riya. Ikhlas. Bolehkah sembunyi? Boleh. Lalu infak nak mau bagi infak, nak apa-apa. Nanti lah pulang orang di masjid, baru dia masukkan uangnya ke dalam infak, orang lain tak tahu. Karena dia tahu, Allah pasti tahu. Dan bahasa satu hadis, satu golongan nanti yang mendapatkan syafaat, 7 golongan ketika ada syafaat di akhirat. Orang yang adalah yang di antara satu di antaranya adalah orang yang ketika tangan kanannya berinfak, yang kiri tidak tahu. Inilah sembunyi, itulah yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Lalu boleh terang-terangan? Boleh. Berinfak diumumkan oleh pengurus masjid, si fulan infaknya 1 juta. Si anu infaknya sakodiato. Boleh diumumkan? Boleh. Tapi, ada tapinya. Yang berinfak sedekah, jaga diri, jangan ria. Jangan rasa ada senang dipuji orang lain. Apalagi dia marah hendak disampaikan oleh pengurus masjid. Laba infak ke masjid, tak lupa pengurus menyampaikan protes di depan orang nami. Pak, infak ambo lupa mencatat 2 juta. Ini dah lain. Kita khawatir nanti hatinya tidak ikhlas. Kalau ria, sia-sia amalnya. Orang yang ria, famasaluhu kama sali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasab. Orang kalau ria sama dengan nanti bagaikan batu licin, ada debu, itulah amal yang kecil itu nanti datang hujan lebat, lalu debu itu dihabiskan semua ke bawah sehingga tidak bersisa sedikit pun. Di akhirat besok bertanya ke Tuhan, wahai ya Allah, mana infakku untuk masjid itu dulu? Ambo berinfak ke masjid Padang Sarai 2 kodi atau manyo tidak terlihat. Kenapa? Karena dulu ria berinfak sedekah. Lalu dikucai oleh Allah, yarjuna tijaratan lan tabura. Orang yang 3 tadi, baca Quran, salat sempurna, berinfak baik sembunyi atau terang-terangan, dia berharap
perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, karena Allah hendak menyempurnakan pahala bagi mereka, wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambah karunia-Nya kepada mereka dari karunia yang telah ada itu. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal soleh dan ingat mengingatkan di jalan yang benar, kemudian ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa lidzikrillahi akbar. Aqimis shalah.